Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulul waqti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk membaca pembacaan kitab Nailur Roja Bisyarhi Syafinatin Najah. Alhamdulillah kita wajib syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan emas, kesempatan indah yang tidak diberikan kepada setiap orang ini. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah yang sempurna, keistiqomahan yang sempurna, taufik yang sempurna untuk bisa membaca, belajar, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menyempurnakan ibadah. Semoga menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam pandangan kasih sayang Allah, dalam dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan-kesempatan baik yang diberikan oleh Allah, semoga terus diberikan kesempatan baik untuk diri kita, keluarga, keturunan-keturunan kita semuanya, juga seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Di masih bulan Muharram ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semuanya daripada bala dan musibah. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Ya Allah, selamatkanlah kami dan selamatkanlah seluruh kaum muslimin dan mukminin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih pada pembahasan tentang syarat syah tayamum. Panjang sekali ini pembahasan tayamum. Masya Allah, alhamdulillah. Sehingga kita bisa untuk lebih luas lagi mendalami tentang tayamum. Yang semula kita hanya memahami bahwa tayamum itu hanya dengan dua kali pekerjaan ataupun dengan dua kali usapan, yaitu muka dengan tangan. Kita akan ketahui bahwasanya yang menjadikan syarat syah tayamum itu, tayamum berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu dengan satu wudhu dipakai untuk sholat 5 waktu, seandainya dia memang tidak batal wudhu dengan satu wudhu, artinya dia berwudhu dengan satu kali dan sholatnya berulang-ulang kali, baik itu sholat fardu ataukah sholat sunnah, ataukah mungkin membaca Al-Quran, ataukah mungkin tawaf gitu ya, di Ka'bah, itu bisa dengan satu kali berwudhu saja. Bahkan Masya Allah, banyak kekasih-kekasih Allah itu, banyak aulia min aulia illahi ta'ala, beliau-beliau itu melaksanakan sholat subuh dari wudhu 40 hari yang lalu sholat subuh. Berarti di sana tidak oleh Allah dipelihara dan beliau menjaga untuk tidak batal dalam wudhunya tersebut. Wudhu di sholat yang 40 hari yang lalu. Masya Allah. Alhamdulillah, maka kita akan lanjutkan ini dari 10 syarat syah tayamum, sisanya tinggal 2 lagi. Kalau kita lihat dari pertama yang menjadi syarat tayamum itu dengan tanah, syarat yang kedua dengan tanah yang suci. Yang ketiga adalah tidak boleh mempergunakan tanah yang telah terpakai. Yang keempat adalah tidak boleh, syarat sahnya itu adalah tidak boleh mencampuri tanah dengan tepung atau yang umpama tepung seperti bedak ya, atau serbuk-serbuk pasir, serbuk-serbuk batu. Dan juga yang keenam adalah syarat sah tayamum itu apa yang diusap wajah dengan 2 tangan, tentu saja dengan 2 kali pengambilan tanah. Wa ayyazilan najasah, dan yang ketujuhnya adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang kedelapan, berupaya untuk mencari kiblat seandainya belum mengetahui arah kiblat sebelah mana. Yang kedelapan adalah berupaya untuk mencari kiblat terlebih dahulu sebelum pelaksanaan tayamum. Ya, mungkinlah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulul waqti. Al-makna anna tasi'a min syuruti tayammumi wuku'uhu ba'da tayakkunin aw zanni dukhulu waqti sholati allati yuridu fi'laha bihi. Wa ayyakuna at-tayammumu, dan hendaknya tayamum dilakukan ba'da dukhulul waqti, setelah masuk waktu. Nanti di bawah kita akan lihat
kita bertayamum ini tidak hanya untuk sholat yang utuh. Ada sholat jamak, ada kita bertayamum untuk sholat sunnah. Ada kita tayamum sholat sunnahnya yang memiliki waktu, juga ada sholat sunnah yang tidak memiliki waktu, seperti sholat mutlak. Atau ada sholat sunnah yang khusus, tertentu seperti sholat gerhana, sholat istisqa. Kapankah tayamum itu dilaksanakan? Kita akan ketahui ada penjelasan tentang syarat sah tayamum ba'da dukhulil waqti. Setelah masuk waktu. Waktu ini adalah kalau sholat fardu. Kalau sholat fardu, waktu bisa kita ketahui dengan suara azan. Ya. Dengan udah masuk waktu nih, udah di masjid udah terdengar suara azan, barulah kita bertayamum. Kalau kita sedang berada di kendaraan, tidak mendengar suara azan dari masjid sekitar, bisa jadi ada bunyi azan di handphone kita atau ada alarm. Atau kita bisa tanyakan ke pramugarinya. Tapi kalau sholat sunnah, kapan masuk waktunya? Gitu ya. Terus kemudian kalau sholat yang digabung, kapan masuk waktunya? Kita ketahui bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-makna penjelasannya, an-natasi'ah. Bahwasanya yang ke-9. Min syurutit tayammumi, dari syarat-syarat sah tayammum. Wuku'uhu, pelaksanaan tayammum. Pelaksanaannya tayammum itu ba'da tayakunin, setelah benar-benar yakin. Ba'da tayakunin, setelah yakin, au zonnin, atau menyangka. Bukan hanya yakin, atau bukan yakin, tapi ini kayaknya udah masuk waktu deh. Gitu. Au zonnin dukhulu waqti sholati, atau menyangka masuknya waktu sholat. Allati yuridu fi'laha bihi, yang ia akan laksanakan atau yang ia ingin laksanakan sholat dengan tayamum. Berbeda dengan wudhu tadi kan, kalau wudhu bebas dengan satu wudhu, bisa dengan beberapa sholat. Sholat wajib, sholat sunnah. Wa yadkhulu waktu tsaniyati, dan masuk waktu sholat yang kedua. Fi jam'it takdimi, pada sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim itu seperti apa? Yaitu sholat yang dikumpulkan, sholat yang digabungkan. Jamak takdim, mendahulukan, artinya sholat jamak takdim, sholat yang mengumpulkan sholat yang kedua menjadi sholat yang pertama. Jadi kalau kita sholat jamak takdim antara zuhur sama asar, maka sholat asar digabungkan pada waktu zuhur. Gimana tayamumnya? Bifi'lil ula, dengan mengerjakan yang pertama. Kerjain dulu sholat zuhur atau sholat maghrib bersama isya. Isya ditaruh di maghrib. Kerjakan dulu sholat maghrib, sholat yang pertama. Fayatayammamu laha, maka ia bertayamum ba'daha, setelah sholat yang pertama. Jadi karena dua kali sholat tuh, yaitu sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Maka kapan ia bertayamumnya? Kalau sholat yang pertama, tentunya setelah masuk waktu sholat terdengar azan.
Adapun sholat yang keduanya, si jamak takdim ini, ia bertayamum, ia akan sholat kepada sholat yang kedua, tayamum setelah melaksanakan sholat yang pertama. Atau sama juga kalau dikosor, yaitu diringkas. Kalau di jamak kan dikumpulkan. Komplit tuh sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Ada lagi yang namanya jamak takdim atau kita sebutnya qashar jamak takdim. Bukan hanya saja mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu, akan tetapi sholatnya tersebut diringkas, dijadikan 2 rakaat. Dan sholat yang dibolehkan untuk menjadikannya 2 rakaat hanya sholat yang memiliki 4 rakaat. Apa aja sholat yang memiliki 4 rakaat? Zuhur, asar, dan isya. Maka maghrib hanya dikumpulkan, hanya dijamak. Tidak bisa diringkas, tapi isyanya bisa diringkas. Maka ketika ia melaksanakan sholat qashar jamak, ya, menggabungkan dan meringkas, begitu juga sama. Meskipun dia kerjakannya 2 rakaat hanya sebentar, masa tayamum yang tadi udah hilang sih debunya? Bukan tentang itu, karena syarat sah tayamum itu dalam sholat fardu harus dengan 1 tayamum. Jadi dia melaksanakan sholat zuhur bersama asar, sholat asar digabungkan ke zuhur atau zuhur digabungkan ke asar. Kalau asar ditaruh ke zuhur namanya qashar jamak takdim. Kalau zuhur di waktu asar berarti qashar jamak takhir. Gitu ya. Katakan baik, itu jamak takdim ataupun jamak takhir, dia bertayamum setelah masuk sholat yang pertama. Dia jamak takdim masuk waktu sholat zuhur, dia bertayamum. Kemudian ia sholat zuhur. Ia sholat zuhur, setelah sholat zuhur 2 rakaat, salam, mau langsung melaksanakan sholat asyar. Maka dia bertayamum lagi untuk sholat asar. Kapan dilaksanakannya? Setelah sholat yang pertama, setelah sholat zuhur tadi. Itu bifi'lil ula fatayammamu laha ba'daha la qoblaha. Bukan sebelumnya. Bukan sebelum sholat yang pertama, saya tayamum nih untuk sholat zuhur. Habis tayamum selesai, tayamum lagi deh buat sholat asarnya. Enggak. Tapi nanti setelah selesai sholat zuhur, baru dilaksanakan tayamum untuk kemudian dilaksanakan sholat asar. Walau dakhala waktuha, dan jika masuk waktunya aisaniyata, sebelum asaniyata yaitu waktu sholat yang kedua. Qabla fi'luha, sebelum ia melakukan tayamum. Udah keburu masuk waktu asar nih. Sedangkan dia belum tayamum. Batola tayamumahu. Maka batal tayamumnya. Wa yatayammama lil fa'inati, dan ia bertayamum kembali untuk sholat yang terlewat. Waqta tazakkuroha, di waktu ia ingat. Jadi ada orang mau sholat, gitu ya, mau sholat zuhur, ini nggak dijamak nih, sholat zuhurnya udah akhir, belum dikerjain sholat zuhurnya, udah keburu masuk waktu asyar. Maka tayamum yang tadi ia kerjakan untuk sholat zuhur, hukumnya batal. Dan berarti dia mau mengkodokkan sholat zuhur ini tadi tuh. Dia tayamum dulu untuk sholat asar karena masuk waktu sholat asyar. Habis itu tayamum lagi untuk sholat yang tertinggal. Wala yasihu, dan tidak sah at-tayammama, bertayamum, lil manzurati, untuk orang yang bernazar. Sholatnya nih sholat nazar.
al-muta'alliqati yang berkaitan biwaktin pada satu waktu qabla dukhulihi sebelum masuknya. Sedangkan orang yang nazar nih, orang nazar ntar habis sholat zuhur saya mau kodoin zuhur. Nah, itu nggak sah tayamum dia yang dia ikutin dia kaitkan pada waktu sebelum dia nazar atau pada waktu sebelum dia laksanakan sholat nazar. Jadi sholat fardu mah tetap satu tayamum. Sholat nazar juga dia kerjakan dengan tayamum lainnya, nggak boleh dengan satu tayamum saja. Kemudian lis wayatayammama dan bertayamum li sholatil janazati. Kapan nih kalau orang mau nyolatin jenazah sedangkan nggak ada air, dan bertayamum untuk sholat jenazah ba'da aqalla ghuslil mayyiti setelah sedikitnya memandikan mayit. Ada si mayit ini bisa jadi yang bertayamum orang yang mau sholat jenazah ini karena nggak boleh kena air. Air mah ada. Kapan nih waktunya? Kan sholat jenazah mah nggak ada azan sholat jenazah. Maka waktunya bertayamum bagi orang yang ingin menyolati jenazah setelah sedikitnya memandikan mayit. Sedikitnya memandikan mayit yaitu meratakan air ke seluruh badan si mayit. Jadi begitu kelihatan si mayit udah lagi dimandiin, nah barulah si yang mau nyolatin itu nyolat jenazah dia bertayamum. Wa yukrahu qabla takfini dan dimakruhkan sebelum dikafankan. Dimakruhkan apa nih? Dimakruhkan bertayamum sebelum dikafankan. Jadi waktu tayamum untuk orang yang mau nyolatin jenazah ketika mayit sedang dimandikan. Kalau baru tayamum atau sebelum dikafankan itu mandi udah selesai, sebelum dikafankan baru ia tayamum, itu hukumnya makruh. Jadi sholat tayamum untuk sholat jenazah ketika saat jenazah sedang dimandikan. Walin nafli dan untuk sholat sunnah al-mu'aqqati yang memiliki waktu kayak sholat duha atau sholat isyraq, sholat syuruk nih sekarang udah masuk waktu syuruk, tayamum untuk sholat syuruk. Habis itu mau sholat duha, tayamum lagi untuk sholat duha. Ba'da dukhuli waktihi setelah masuk waktunya, sholat yang memiliki waktu. Kayak tahajud itu adalah sholat yang memiliki waktu, duha itu adalah sholat yang memiliki waktu. Termasuk sholat rawatib, sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah itu juga adalah sholat yang memiliki waktu. Ya bisa sekarang nih kita mau masih ada wudhu mau qabliyah zuhur belum masuk waktu zuhur ya nggak boleh. Walizis sababa dan sholat yang memiliki sebab. Di antaranya apa? Sholat yang memiliki sebab. Sholat syukrul wudhu, sholat sunnah yang disebabkan karena wudhu. Atau sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah yang dikerjakan karena ia masuk dalam masjid. Kita perempuan nih nggak sholat di masjid. Nah, enak banget bapak-bapak pada dapat sholat sunnah tahiyatul masjid. Saya juga ini sholat sunnah tahiyatul masjid nggak bisa. Karena sebabnya sholat tahiyatul masjid itu dilaksanakan ya karena dia masuk ke dalam masjid, itu adalah sholat yang ada sebabnya. Kapan dilaksanakan tayamum? Ba'da dukhulil waktu, setelah masuk waktu, alladzi yajuzu fihi, yang dibolehkan padanya, fayatayammama, maka ia bertayamum. Udah masuk masjid,
Nah udah, langsung aja tayamum. Li tahiyyatil masjidi, untuk sholat tahiyatul masjid, ba'da dukhulihi, setelah masuknya. Masuk ke mana? Ke masjid. Udah masuk masjid, maka dia tayamum, baru ia laksanakan sholat tahiyatul masjid. Walil istisqa iwal kusuf, dan untuk sholat istisqa dan kusuf, sholat minta hujan dan sholat gerhana, kapan dilaksanakan tayamum tersebut? Ba'da tajma'a, setelah terkumpul aksaron nasi, banyaknya manusia. Kalau orang udah banyak di lapang, baru deh dia tayamum. In arodaha ma'ahum, jika ia menginginkan sholat bersama mereka. Jadi kalau dia mau sholat bareng-bareng nih, dia tayamumnya setelah orang banyak. Wa illah, dan jika tidak, fabak dan kita ilgoisa fil ula, maka dilakukan tayamum itu setelah selesai meminta pertolongan yang pertama. Membaca istighfar sebelum sholat, baca istighfar dulu yang banyak, maka dia setelah itu baru tayamum. Wa inda awwalul inkisafi fisaniyati, dan ketika pada saat akan mendapatkan yang kedua. Sholat gerhana alhamdulillah udah ya. Sholat kusuf wal khusuf alhamdulillah sudah. Tapi sholat istisqa alhamdulillah belum. Semoga Allah terus berikan berkah turun hujan, diatur oleh Allah, nggak sampai kering, sampai kemarau panjang, sampai harus sholat istisqa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat istisqa pertama kali ketika awannya sudah kumpul, maka di tempat tersebut di kota Madinatul Munawwarah disebutlah masjidnya Masjid Ghamamah, karena setelah Nabi melaksanakan sholat istisqa berkumpullah awan lalu menurunkan air hujan, sehingga di tempat tersebut kota Madinah Al-Munawwarah tidak jauh dari Masjid An-Nabawi, di situ ada masjid yang bernama Masjid Ghamamah. Di tempat itu pula baginda Rasulullah SAW melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha pertama kali. Walin naflil mutlaqi, dan pada sholat sunnah mutlak, artinya sholat sunnah yang tidak memiliki waktu, kapan aja boleh. Atau sholat sunnah yang seperti sholat hajat, tidak, kapan aja boleh. Sholat taubat, kapan aja boleh. Sholat istikharah, kapan aja boleh. Gitu ya. Waktu sya'a, yaitu waktu kapan ia inginkan. Sholat mutlak tuh kapan aja boleh. Waktunya yang dia inginkan, kapan aja. Gitu dia mau sholat, ya tayamum. Illa waktul karohah, kecuali waktu yang dimakruhkan, au qoblahu, atau sebelumnya, sebelum waktu yang dimakruhkan, biniyatin ayyusolliya fihi, dengan niat mau sholat pada waktu makruh. Dia mau sholat di waktu yang dimakruhkan. Kapan tuh waktu dimakruhkan? Ada 3. Yang pertama, setelah subuh sebelum terbit matahari. Yang kedua, sebelum zuhur sampai masuk waktu zuhur. Yang ketiga, setelah asar sampai masuk waktu maghrib. Itu waktu sholat yang dimakruhkan. Makanya nggak ada ba'diyah asar. Di yang pertama setelah sholat subuh, nggak ada ba'diyah subuh. Sampai tadi waktu syuruk datang.
subuh jam 5 kurang 15. 1 jam setelahnya waktu syuruk, berarti jam 6 kurang 15 menit. Nah, sebelum sampai waktu syuruk, itu setelah sholat subuh, nggak ada waktu sholat. Kecuali, dimakruhkan untuk sholat, kecuali sholat yang ada sebab. Seperti sholat jenazah. Seperti sholat jenazah, itu sholat yang ada sebabnya. Maka diperbolehkan, walaupun setelah sholat subuh, nih jenazah mau dibawa nih keluar kota. Disolatin dulu, udah habis dimandiin, kafanin, mau disolatin, masa di perjalanan dia belum sholat, belum disolatkan maksudnya. Maka waktu yang dimakruhkan untuk sholat sekalipun boleh dikerjakan karena itu adalah sholat yang memiliki sebab. Yang kedua, waktu makruh untuk sholat itu adalah menjelang zuhur. Jadi kisaran jam 11. Jadi kalau duha, sholat duha sebelum 11 masih boleh. Setelah 11, pemain dia baru sholat duha, boleh. Tapi kalau jam 11 mendekati waktu zuhur, itu tidak dibolehkan. Kecuali tadi, sholat yang ada sebab. Sampai masuk waktu zuhur. Yang ketiga, ba'da asyar. Habis sholat asyar tuh makruh untuk melaksanakan sholat. Kah itu sholat hajat? Nggak boleh. Makruh. Karena nanti sampai masuk waktu maghrib. Kecuali tadi ada sholat yang ada penyebabnya. Gitu ya. Maka kalau sholat mutlak mah asalkan bukan waktu-waktu yang makruh untuk sholat, kita boleh melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya. Dan waktu yang dimakruhkan untuk sholat itu satu tadi, setelah subuh sampai waktu syuruk atau terbit matahari. Dua, menjelang zuhur sampai waktu zuhur. Betul. Yang ketiga, asar. Setelah sholat asar sampai waktu maghrib, kecuali sholat yang ada sebabnya. Ya. Jadi tayamum sholat mutlak ya sebelum ngelaksanain sholat mutlak itu. Syarat sah yang ke-10. Wa ayyatayammama likulli fardin. Dan hendaknya bertayamum pada tiap-tiap sholat fardu. Wa ayyatayammama likulli fardin, dan hendaknya bertayamum pada tiap-tiap sholat fardu. Al-muraduhuna, adapun yang dimaksud di sini bil fardi, dengan sholat fardu itu al-fardul ainiyu, fardu ain. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain. Maktuban, yang diwajibkan, karena adanya sholat fardu ain itu au manzuran, atau yang dinazarkan. Sholatan kana, sholat am ghairaha, atau selain sholat. Am ghairaha, atau selain sholat. Katawafil fardi, seperti tawaf wajib. Tawaf umroh itu tawaf wajib. Adaan dilaksanakannya. Karena am kodoan, atau kodo. Am kodoan, atau kodo. Kodo sholat. Juga dengan satu tayamum. Jadi habis sholat zuhur, mau kodok sholat zuhur, ya udah sholat zuhur tadi dengan satu tayamum, kodok sholat zuhur lagi dengan satu tayamum. Al makna penjelasannya annal asyura, bahwasanya yang ke-10 min syuruti tayamum, dari syarat-syarat sah tayamum, at-tayammumu, bertayamum ia likulli fardi ainiyin, pada tiap-tiap sholat fardu ain. Fardu ain, fardu yang diwajibkan pada masing-masing orangnya. Nggak bisa diwakilin. Karena fardu ain kewajiban masing-masing tiap-tiap orang. Tapi kalau fardu kifayah, kewajiban untuk setiap Islam, akan tetapi jika sudah ada yang melaksanakannya, maka yang lainnya hukumnya gugur. Fala yujma'u, maka tidak disatukan baina sholatai fardin bitayammumin wahidin. Baina sholatai fardin bitayammumin wahidin. Antara dua sholat fardu
dengan 1 kali tayamum. Jadi kalau tayamum nggak bisa sholat zuhur dipakai lagi buat sholat asar. Harus 1 kali sholat fardu, 1 kali tayamum. Wala baina tawafaini fardoini, dan tidak dilaksanakan atau disatukan dan tidak disatukan antara 2 kali tawaf fardu, dan tidak dijadikan dan tidak disatukan antara 2 tawaf wajib atau tawaf fardu. Wala baina sholatu fardin, dan tidak disatukan antara sholat fardu dan tidak disatukan antara sholat fardu wa tawafu fardin, dan tawaf fardu, tawaf wajib, bitayammumin wahidin, dengan 1 kali tayamum. Katakan kita bertayamum untuk sholat di dalam Masjidil Haram, sholat maghrib umpamanya. Kita sholat maghrib dengan 1 tayamum. Jangan habis tayamum sholat maghrib langsung turun ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf wajib, karena kita habis mikot untuk umroh umpamanya. Kita habis mikot karena nggak ada air, maka sholat itu digantikan tayamum. Tayamum, sholat di tempat kita mikot, katakan di masjid Siti Aisyah, katakan di situ. Kita tayamum untuk sholat sunnah ihram. Nah, datang ke Mekah mau sholat maghrib, tayamum untuk sholat maghrib. Nah, tayamum yang untuk sholat maghrib tadi padahal langsung melaksanakan tawaf wajib karena dia sudah mikot, niat berikhram umroh. Tidak boleh dengan tayamum yang tadi di sholat maghrib. Maka untuk tawaf dia harus bertayamum kembali. Jadi tidak boleh dijadikan satu. Wala baina sholata fardin wa tawafu fardin bitayammumin wahidin. Tidak boleh dijadikan satu antara sholat fardu dan tawaf fardu dengan tayamum yang satu. Dengan 1 kali tayamum. Wa kharaja bil fardil aini, dan berbeda dengan fardu ain, al fardul kifaiyu, yaitu fardu kifayah, wan naflu, dan sunnah. Falahu ayyasbiha, maka baginya dibolehkan bitayammumin wahidin, dengan tayamum yang 1 atau dengan 1 kali tayamum, masya'a minhuma, kapan ia kehendaki, untuk sholat sunnah atau fardu kifayah. Apa yang sholat fardu kifayah? Menyolatkan jenazah. Fardi ainiyin, bersama fardu ain. Contoh kita mau melaksanakan sholat, tadi habis sholat maghrib, pengen ba'diyah maghrib. Kalau sholat sunnah mah boleh dengan 1 tayamum dengan sholat fardu. Fardu kifayah juga begitu. Boleh dijadikan 1 tayamum dengan sholat fardu. Habis sholat zuhur kita, ternyata ada mau sholat jenazah. Itu kan fardu kifayah. Maka boleh tuh. Habis sholat zuhur masih dengan tayamum sholat zuhur, maka sholat jenazah. Karena sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Atau setelah sholat maghrib mau ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib nggak harus tayamum lagi. Maka ia kerjakan setelah sholat maghrib, langsung boleh untuk dikerjakan sunnah ba'diyah maghrib. Naam, ya, tasnia dikecualikan khutbatul jum'ati, pada khutbah Jumat. Ini kan bagi si khotib harus memiliki wudhu. Kalau nggak ada air berarti kan tayamum. Fa innaha, maka sesungguhnya khutbah Jumat fardu kifayatin, itu fardu kifayah.
walaha hukmu fardul ain, tapi baginya hukum fardu ain. Kan kalau khutbah Jumat fardu ain berarti setiap orang harus khutbah. Nah, karena khutbah Jumat ini adalah fardu kifayah, kalau udah ada seorang yang khutbah, maka jamaah sholat Jumat yang lainnya nggak usah khutbah lagi, cukup satu orang, yang lainnya mendengarkan. Maka disebutnya khutbah Jumat itu adalah hukumnya fardu kifayah. Walaha hukmu fardul ain. Tapi baginya seperti hukum fardu ain. Tetapi la yastabiha biniyatiha. Tidak dibolehkan dengan niat khutbah Jumat al-Jum'ata, akan sholat Jumat. Artinya dalam hukum tayamumnya ya. Jadi dalam hukum tayamumnya, meskipun ini khutbah Jumat adalah hukumnya fardu kifayah, dia seperti hukum fardu ain. Jadi kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, tidak boleh dengan niat sholat Jumat, dengan niat tayamum untuk sholat Jumat, dia kan berarti khutbah kan akan dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Nah, jangan niat untuk tayamum yang dia kerjakan, mau baca khutbah karena harus dalam keadaan suci, nggak ada air, dia pakai tayamum, jangan diniatin tayamum itu untuk sholat Jumat. Jadi bagaimana? Kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, tadi mah tayamum, tadi mah tayamum sebelum khutbah, ya udah bersuci aja itu mah niatnya. Adapun untuk sholat Jumat ia melaksanakan tayamum lagi. Karena apa? Khutbah Jumat hukumnya fardu kifayah, sedangkan sholat Jumat hukumnya fardu ain. Meskipun khutbah Jumat fardu kifayah, akan tetapi dihukumkan sama seperti fardu ain. Wa khalafahu Ramliyu, berbeda pendapat Imam Ramli. Wa yastasniya minal aini, dikecualikan dari fardu ain, tamkinul halila, memungkinkan dihalalkan atau dibolehkan. Fa innahu fardun, maka sesungguhnya sholat khutbah Jumat itu fardu wajib, walahu hukmun nafli, dan baginya terdapat hukum sunnah. Jadi kalau menurut pendapat Imam Romli mah ya udah jadiin satu aja antara tadi tayamum untuk khutbah Jumat, lalu kemudian ia akan kerjakan sholat Jumat yang hukumnya fardu ain, itu jadiin satu tayamum aja. Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar tidak boleh dijadikan satu begitu, karena bagaimanapun walaupun khutbah Jumat itu fardu kifayah, tapi masih dikategorikan fardu ain, karena tiap-tiap orang yang sholat Jumat walaupun tidak khutbah diwajibkan untuk mendengarkan khutbah. Gitu. Tinggal kita pakai pendapat mana nih? Pendapat Imam Ibnu Hajar, tayamum sebelum kita melaksanakan khutbah, yang khotibnya gitu ya. Yang kedua tayamum lagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau pendapat Imam Romli, ya udah itu mah dijadikan satu aja, satu tayamum untuk khutbah dan juga untuk sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab.